Oke, kembali lagi pada pembahasan simetri lipat segi 5 beraturan. Nah, sebelumnya saya telah memberikan aktivitas terkait simetri lipat pada segi 5 beraturan. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai aktivitas yang telah saya berikan kepada kalian. Oke, di sini ada perintah berdasarkan ilustrasi simetri lipat segi 5 beraturan. Di samping, tentukanlah titik tengah dari kelima ilustrasi simetri lipat segi 5 ini. Nah, kita akan melihat bahwa titik A apakah termasuk ke dalam titik tengah. Nah, kita lihat titik A itu berada di sini. Nah, karena dia di sini tidak menjadi titik tengah dari sebuah sisi, maka titik A ini bukan merupakan titik tengah. Jadi kita tidak perlu mencentangnya. Nah, kita lihat selanjutnya titik G. Titik G itu ada di ilustrasi yang kedua, ya, poli 2. Titik G itu ada di sini. Nah, kita lihat posisi G itu ada di tengah-tengah garis lurus, yaitu garis B2 dan C2. Nah, dan kita lihat lagi, di depan sisi B2 dan C2 itu ada sebuah titik sudut, yaitu E2. Jadi, titik G ini merupakan titik tengah dari sebuah sisi, maka kita centang. Nah, selanjutnya untuk titik J, kita lihat titik J itu ada di gambar yang kelima atau di poli 5. Nah, kita lihat titik J itu berhadapan dengan titik sudut C5. Jadi, J itu termasuk ke dalam sebuah titik tengah. Kita lihat lagi titik E. Kita lihat titik E ya. Ada titik E, E2, E3, E4, E5. Posisinya sama. Dan menggambarkan ini adalah bukan suatu titik tengah. Karena dia tidak membagi bagian yang sama dari sebuah garis. Jadi tidak usah kita centang. Lanjut ke H. H itu ada di poli 3. Ya, ini teman-teman. Titik H. Titik H membagi garis D3 dan C3. Dan di hadapan titik H itu ada titik sudut yaitu A3. Jadi H termasuk ke dalam titik tengah. Nah, kita lihat C5. C5 berarti ada di segi 5 yang kelima atau poli 5. C5. Nah, teman-teman ya, C5 itu tidak membagi sama besar dari sebuah sisi atau sebuah garis, jadi ini bukan termasuk ke dalam titik tengah. Nah, kemudian kita lihat B4. Nah, sepertinya B4 sih tidak termasuk ya, karena dia ada di B. Ini merupakan titik sudut, jadi A, B, C, D itu titik sudut, jadi dia tidak termasuk ke dalam titik tengah. Nah, kemudian ada C. C juga bukan termasuk ke dalam titik tengah karena C ini merupakan titik sudut dari segi 5 beraturan. Nah, jadi titik tengahnya itu ada G, J, H. Nah, yang lainnya bisa kalian tentukan sendiri. Kemudian untuk yang garis bagi. Garis bagi adalah garis simetri lipat. Nah, kalau untuk garis bagi tentunya mudah ya teman-teman ya. Kita lihat C2, B2. Titik C, karena ini 2 berarti ada di poli 2. C2 ada di sini, B2 ada di sini. Nah, karena dia tidak membagi apapun, ya, atau bukan merupakan garis simetri lipat. Karena ini termasuknya adalah sisi dari segi 5 beraturan. Jadi dia bukan garis bagi. Nah, kita lihat R. R itu ada di sini ya, di poli 4. R ini membagi dua bagian yang sama ya, kalau kita lihat berdasarkan ilustrasi. Jadi R ini adalah garis simetri lipat atau garis baginya. V, V itu ada di sini teman-teman, jadi ini juga termasuk ke dalam garis bagi. Kita lihat selanjutnya yang AE. AE juga bukan ya teman-teman, karena dia termasuk ke dalam sisi segi 5. FB, FB itu ada di pertama. Nah, kita lihat FB ini adalah sisi ya, tapi dibagi setengah. Oke,
sisinya itu ada AB, setengah dari AB ya berarti FB. Otomatis dia bukan garis bagi. Kemudian yang M. M itu ada di sini. Jelas sekali ya teman-teman, ini adalah garis bagi. DF, kita cari DF dan ada di poli 1. DF jelas ini adalah garis bagi, dan Q. Q ada di sini, ini juga merupakan garis bagi. Jadi garis baginya yaitu adalah R, V, M, DF, dan Q. Nah, DF ini bisa kita tulis sebagai DF atau kita namakan garis DF ini sebagai I, itu sama saja teman-teman. Ya, berikut pembahasan dari aktivitas pada materi simetri lipat segi 5 beraturan.